Ada yang divonis lumpuh otak, namun dia bertiga juz Al-Quran. Panggung ini menjadi saksi. Irfan, besarkan hatinya. Irfan tidak salah jalan. Irfan benar. Tahun lalu, di tahun 2013, Hafiz Indonesia lahir dan menjadi pionir tentang rumah bagi para penghafal Quran di Indonesia. Masih ingat sekali sulitnya mencari peserta dengan usia dini di tahun tersebut. Di tahun 2014 kita berkenalan dengan Musa yang hingga kini masih dikenal sebagai Hafiz cilik. Para orang tua mulai bergerak untuk mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sendiri kepada anak-anak. Ayat demi ayat, lembar demi lembar, perlahan dan perlahan, kurikulum tahfiz bermunculan. Guru-guru tahfiz mulai berkembang dan semakin banyak yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Tahun demi tahun dilalui, banyak sekali anak-anak istimewa dengan talenta yang luar biasa. Inspirasi terus hadir dari para peserta. Ada yang matanya tidak bisa melihat, namun dia hafal Al-Quran. Ada yang divonis lumpuh otak, namun dia bertiga juz Al-Quran. Tidakkah kita malu? Anak-anak ini berjihad dengan hafalan yang mereka miliki. Lalu lihat apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita. Panggung ini menjadi saksi. Peserta datang dan pergi. Dewan juri silih berganti. Perubahan di balik layar pun terus terjadi. Hanya Al-Quran yang abadi tak berubah. Satu dekade perjuangan masyarakat Al-Quran, berkembangnya kisah dan inspirasi serta ilmu kita dapat. Semoga akan membawa kita bersama tak hanya di dunia, namun juga berkumpul di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dekade Hafiz Indonesia 2022. Kita lihat, ini dia satu dekade Hafiz Indonesia 2020. Saya kira dia Hafiz Indonesia. Ternyata ada yang kenal toh. Mau lihat?
Ternyata kamu hebat. Wah. Ini bahasanya Abi, Amir, Faisofat. Tahun ini tuh Kak Irfan tadinya mau mengundurkan diri jadi host Hafiz karena malu, Bi. Kak Irfan sudah hafal surah Al-Fatihah. Insya Allah surah Al-Fatihah yang Kak Irfan hafal, dia akan membela Kak Irfan dari api neraka, akan mengantar Kak Irfan ke surga. Sabarlah Kak Irfan, dampingi anak Hafiz ini. Semoga Allah berkahi. Habib dilahirkan hampir tak berebut sehelai. Sebelum Kak Irfan menayangkan tayangan tersebut, Kak Irfan nggak tahu itu tayangan tentang apa. Tapi terbersit bahwa, ya Allah, sudah banyak peserta yang hadir di panggung ini, silih berganti selama 10 tahun ini. Orang tua pun datang dan pergi dengan membawa semangat yang luar biasa kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Bahkan dewan juri pun berganti dari satu dengan yang lain. Bahkan ada satu juri yang telah berpulang ke rahmatan Allah. Hanya Kak Irfan yang dari awal sampai sekarang masih ada di sini. Tadi di tayangan sempat satu momen Kak Irfan terbersit untuk meninggalkan acara ini, untuk mundur karena rasa malu. Setiap tahun Kak Irfan di sini bertanya selalu, kamu dulu masuk Hafiz berapa juz? Sekarang berapa juz? Masya Allah, terus bertanya seperti itu, memberikan semangat pada anak-anak Indonesia untuk menambah hafalan. Sementara Kak Irfan ini dari 10 tahun lalu sampai sekarang masih itu saja yang dibaca ketika sholat. Itu yang membuat saat itu Kak Irfan ingin mundur. Tapi sosok Abi Amir yang menguatkan Kak Irfan. Jadi kadang sebetulnya kalau di atas panggung itu suka sambil dengar, sambil berdoa. Kadang-kadang saya, ya Allah, jika suatu saat nanti saya dicabut nyawanya, saya minta ya Allah sedang ada di acara ini. Dari satu dengan yang lain. Kak Irfan, Masya Allah, terus semangat ya Kak ya, terus semangat. Mandala ala khairin falahul mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka pahalanya sama seperti yang mengerjakannya. Ini 1 dekade Kak Irfan Hakim. Ya Allah. Terus semangat. Terima kasih Hafiz Indonesia. Tapi Kak Irfan sini juga berdiri tidak sendiri. Kak Irfan hanya penyampai saja. Tim RCTI dari tahun ke tahun, beberapa generasi, mungkin tinggal ada beberapa orang saja yang masih bertahan di sini. Salah satunya adalah Kak Z. Kak Z, saya bersama dengan Kak Z itu sudah senasib seperjuangan. Tiba-tiba 10 tahun aja ya. Jadi boleh tidak berlebihan tepuk tangan buat Kak Z dan tim. Ini apa lagi? Masya Allah, ya Allah.
ini baru di dunia Kak Irfan. Nanti di akhirat akan menjadi mahkota yang akan Masya Allah. dipasang di Kak Irfan. Alhamdulillah. Amin. Semua para penghafal Quran. Ya. Kak Irfan, besarkan hatinya. Kak Irfan tidak salah jalan. Kak Irfan benar, insya Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu ada wartawan tanya, Kak Irfan gimana jadi host 10 tahun? Kak Irfan bilang, bersyukur. Itu saja bersyukur. Karena Kak Irfan berharap mudah-mudahan dari ratusan penghafal Al-Quran peserta Hafiz Indonesia ini, ya mudah-mudahan ada 1-2 orang lah yang ingat Kak Irfan nanti di akhirat. Jadi terima kasih Kak Z, terima kasih RCTI memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan kemampuan saya berdakwah, bersiar semampunya saya, semampunya semua tim. Semuanya insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin. Udah ya, Kak Irfan mau ini dulu air matanya. Oke, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Satu Dekade Hafiz Indonesia 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida, alumni Hafiz Indonesia 2018, mengucapkan selamat Satu Dekade Hafiz Indonesia. Assalamualaikum. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rahimahumante, alumni Hafiz Indonesia tahun 2017. Selamat Satu Dekade untuk Hafiz Indonesia tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita, alumni Hafiz Indonesia tahun 2016. Masyita mengucapkan selamat Satu Dekade Hafiz Indonesia tahun 2022. Semoga semakin berkah dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sebagian dari kru-kru yang berjasa buat program Hafiz. Masih banyak yang lain. Namun karena kesulitan menghubungi, saya tidak berhasil mendapatkan ucapan dari orang-orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tim Hafiz. Kita nyebutnya adalah tim Mujahid. Yoi, tim Mujahid. Mujahid Broadcaster. Yoi. Ntar kita mau bikin jaket namanya Mujahid Broadcaster. Gak jadi tapi. Udah mau lebaran. Ya udah, kita mau flashback sebenarnya Satu Dekadenya Hafiz Indonesia. Ingat dulu sama Kak Irfan juga, kita bikin pilot ya Kak ya. Satu Dekadenya Hafiz itu kalau nggak salah pakai setnya dahsyat waktu itu. Kita lesehan, pesertanya juga kita coba ambil dari TK-TK terdekat, kita coba bikin pilot. Itu kapan tuh? 2000 berapa tuh? 2012 sebenarnya bikin. Pas 10 tahun berarti ya? Pas 10 tahun yang lalu. Jadi 2013 belum launching, kita pilot dulu sama Kak Irfan. Terus kita panggil juri-jurinya, Kak, modelnya gimana, berdiri apa duduk ngajinya? Baiknya gimana, itu dulu jadi pertanyaan awal tuh. Tapi kalau misalkan duduk, mereka kurang ekspresif. Tapi melanggar hukum nggak ya? Segala macam itu kita pikirin. Nah, ternyata memang nggak ada mudaratnya juga kalau misalkan ngajinya berdiri segala macam. Itu kisah-kisah dulu awal pembuatan Kak Irfan, dan alhamdulillah pas 2013 launching, responnya pemirsa kenceng luar biasa, masya Allah. Dan memang yang hebat itu adalah balik lagi Al-Quran yang masya Allah mujizat. Merinding lu. Benar. Di antara Kak Irfan hebat, masya Allah, bisa naikin turun emosi seseorang. Dewan juri bisa dibilang kredibel di bidangnya, memiliki sanad yang luar biasa udah. Memang ahli-ahli Qurannya. Kanabila Abi Amil, ahli tafsir, masya Allah. Terus ada Syekh Ali almarhum. Terus sekarang ada Syekh Hussein, masya Allah. Sama orang-orang di belakang layarnya ini ada Kak Hirda. Ini banyak megang di bidang teknis, dan juga ada Kak Adit yang selalu membuat formula kurikulum setiap tahunnya. Kita dengar ceritanya gimana di belakang panggung Hafiz Indonesia selama 1 dekade. Gimana Kak Ir? 1 dekade tuh
perjuangan sih selama 10 tahun. Gak nyangka bisa gabung di tim Hafiz, hebat. Dan memang sebenarnya impian banget sih bisa gabung. Awalnya gabung impian untuk kerja di RCTI. Terus pas awal pertama kali masuk RCTI megang program Hafiz, dan memang relate banget kan sama kehidupan gue, relate. Karena memang suka agama juga, suka ibadah lah, suka nyari ilmu juga tentang Al-Quran. Alhamdulillah dipertemukan sama tim hebat ini. Yeay. Gimana rasanya di karantina? Oh, di karantina seru, nginep di hotel. Banyak banget pengalaman yang aku dapat di karantina. Nemu banyak banget karakter dari orang tua, dari peserta, dari kru juga, yang setiap tahun tuh kan kita krunya ganti-ganti kan di rollingnya. Ada yang di karantina, ada yang di studio, ada yang di editing kayak gitu kan. Terus ketemu sama anak-anak hebat yang keren-keren banget, yang sebenarnya aku tuh juga nggak nyangka gitu kan, dia di panggung tuh mereka bisa konsentrasi, bisa ngaji, tapi sebenarnya di balik behind the scene-nya itu pada saat di karantina tuh mereka lucu gitu kan. Mereka belajar sambil ketawa, mereka juga ada yang marah-marah, ada yang ada yang bete-betean, tapi pada saat di panggung tuh mereka fokus, beneran fokus gitu kan. Mungkin orang yang nggak tahu, mungkin orang awam yang ngelihat ini pasti settingan nih, pasti nanti di depannya ada plasma gitu kan, baca teks gitu, prompter, tapi itu asli itu sebenarnya kita nggak ada kayak gitu-gituan. Dan mereka tuh beneran hafal Al-Quran di luar kepalanya mereka. Itu sih yang hebatnya mereka itu. Kalau dari kurikulum, nggak cuman itu sih. Jadi satu dekade itu udah 10 tahun. Kalau anak kecil tuh udah SD kelas berapa ya? 2 atau 3? 2 atau 3? Iya. 3 lah mungkin ya. 3. Dan untuk umur program itu lumayan panjang tuh, 10 tahun tuh. Satu dekade. Dan hampir jarang juga talent search yang sampai 10 tahun. 10 season ya. Wah. Masya Allah sih. Sama kayak Kak Hirda, Hafiz tuh sebenarnya langkah awal aku sendiri di dunia broadcast, dan langkah profesional aku pertama kerja di dunia pertelevisian gitu. Terus satu dekade kurikulum pasti berubah-ubah, dari mulai gamesnya, dari mulai challenge-nya tuh pasti berubah-ubah. Setiap tahun tuh kita ada perubahan, ada yang baru, ada yang lama, tapi soalnya ditingkatin dari jusnya kan, anaknya pasti berubah-ubah kan. Kalau nggak salah tuh tahun pertama tuh 1 jus 2 jus ya, 1 jus. Nah sampai di tahun sekarang tuh udah banyak 30 jus, lama-lama makin meningkat, makin banyak. Jadi kita ngerespon ininya, kualitas pesertanya, betul, dan antusiasnya juga cukup tinggi ya. Benar. Jadi kita harus dari segi kurikulum juga tuh, dan konten juga harus ngembang terus tuh, nggak bisa stuck di situ. Jadi kayak kalau misalnya stuck di situ ya ini udah kemarin. Jadi gimana caranya kita tuh sama tim kreatif tuh harus bikin sesuatu yang lebih menantang lagi. Sama kalau nggak salah tuh tahun ini Kak Irfan bilang di season ini tuh malah pesertanya tuh udah cuman dikoreksinya tipis-tipis gitu, cuman untuk penyempurnaan. Itu kan kayak Masya Allah ya, pesertanya ya luar biasa sih. Dan ya pokoknya satu dekade sih, wah gokil sih. Dan yang aku nggak nyangka, sebenarnya awalnya sempat underestimate ya, kayak bukan underestimate sih, kayak sempat ini yakin nggak sih, bener nggak sih ini kita kan awalnya kan kita cuma 1-2 jus gitu kan, terus kita naikin lagi nih levelnya minimal 5 jus. Ini ada nggak nih yang daftar nih? Nggak taunya tiap tahun tuh makin banyak dan iya, terus makin banyak, ternyata kualitasnya juga makin hebat-hebat. Nggak cuma hafal Quran, tapi juga ada yang punya keahlian hafal hadis, terus lain sebagainya lah. Pokoknya di luar ekspektasi kita lah Hafiz ini. Dan jujur tahun ini kita screening pesertanya tuh makin sulit. Gue 2 tahun ketat, pandemi, kita punya SOP baru, dan itu luar biasa. Dan nggak semulus apa yang pemirsa lihat. Betul. Kalau dibilang kita sering gontok-gontokan, marah-marahan, bukan hanya di internal, tapi kita sama Kak Irfan juga sering banget untuk ngasih masukan ke kita, luar biasa. Bisa nggak sih kurikulum kita ini familiar, ramah terhadap orang-orang yang disabilitas, segala macam tuh jadi pikiran
wah berpikir keras pokoknya. Itu luar biasa. Dewan juri, jangan dewan juri di guru karantina itu orang-orang profesionalnya bagus-bagus dan banyak inputan yang kanan kiri, atas bawah, depan belakang, itu luar biasa pressure ya teman-teman. Makanya saya bilang mudah-mudahan teman-teman kita semua bisa ikhlas dan mendapat ridho Allah, itu udah cukup dah. Udah cukup untuk kita. Nah itu lagi satu lagi tuh yang kalau dari tadi pesertanya udah makin meningkat hafalannya, dan juga mereka juga punya cerita di balik itu tuh yang menginspiratif sekali. Jadi nggak cuma hafalan doang, tetapi latar backgroundnya mereka juga ada yang yang disabilitas masalahnya. Ada yang disabilitas tapi punya hafalan yang luar biasa gitu. Terus ada yang dari keluarga biasa saja tapi memperjuangkan Al-Quran. Dan itu salah satu poin kita juga ya untuk menginspirasi, gimana cara kita menginspirasi para penonton semuanya. Dan kita pun jadi ikut-ikutan terinspirasi dari mereka gitu. Betul, nggak cuman penonton doang, tapi kru juga ikut merasakan. Sampai di editing pun kita sampai nangis kalau ngedit tuh, ya Allah perjuangannya Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan hanya pemirsa aja yang nangis, tenang, kita di syuting juga nangis, kita semua nangis. Syuting, editing, sampai tayang pun nangis, akhirnya tayang juga. Yes. Jadi ya itulah, ada ada produksi dan ada pasca produksi, dan semuanya teman-teman alamin, dan teman-teman semuanya bisa alhamdulillah teman-teman selain dapat agama yang bagus, teman-teman bisa mencari pahala, ladang pahala. Amin. Walaupun memang banyak yang harus diperjuangkan ya, kayak misalkan kita di editing kan suka pulang malam ya demi menampilkan tayangan yang baik, yang terbaik juga. Terus kayak sebenarnya agak beban juga sih ngerjain Hafiz tuh, bebannya karena ini kan agama gitu kan, yang mudah-mudahan sih kita nggak salah, dan mohon maaf juga minta koreksinya kalau memang kita ada salah kata atau salah kerjaan gitu kan. Gitu sih. Itu mungkin yang bisa kita kasih masukan. Kita ceritakan dapurnya Hafiz, dan apa yang kita persembahkan satu dekade ini. Insya Allah selain dari peserta yang hebat, kita banyak-banyak terima kasih sama guru-guru seluruh Indonesia. Dan ini adalah orang yang terbaik di belakang layarnya. Peserta-peserta ini kenapa hebat? Ya karena adalah guru. Satu dekade ini kita persembahkan buat guru-guru terhebat, terbaik yang ada di Indonesia. Tanpa guru kita nggak akan bisa seperti ini. Jangankan mereka, kita pun juga kan, yang orang awam Al-Quran pun juga kita nggak akan bisa seperti ini. Jadi semuanya adalah guru. Kak Irfan guru, Dewan Juri semuanya guru, bintang tamu guru, peserta orang tua, Masya Allah semua guru-guru. Dan kita lihat siapa mereka, guru-guru mereka. Nah di Hafiz satu dekade ini kita akan persembahkan buat pemirsa guru-guru terbaik Indonesia. Thank you Kak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Sama Ina, mau tanya dong, kalian berdua tuh mulai gabung di Hafiz di tahun berapa? 2013 sampai 2016. Jadi awal pilot project juga Hafiz aku ikut gitu. Nah, selama kerja sama Kak Irfan, apa sih yang bikin Kak Lulu sama Kak Ina, Kak Irfan tuh aku nggak bisa lupa karena masalah ini, karena kejadian ini gitu. Jadi kalau Kak Irfan Hakim itu emang friendly, dia tuh orangnya emang benar-benar akrab, terus juga ya jujur ya mas, seperti itu Kak Irfan gitu, mau di depan panggung atau mungkin di belakang ya seperti itu. Gue deket sama Kak Irfan, apalagi treatment dulu itu di Hafiz Indonesia itu kita kan ada namanya jalan-jalan. Iya, ada namanya jalan-jalan. Jadi pas jalan-jalan tuh benar-benar dari satu silaturahim ke kota yang lainnya, kota satu kota lain. Jadi udah ngerti aja Kak Irfan gimana. Masya Allah, pokoknya ribetnya, kita susahnya bareng. Kan kalau safar gitu ya, kita kalau misalnya safar pasti udah tahu nih kayak gimana bener-bener apa ya treatmentnya, pokoknya bareng-bareng lah buat susahnya gitu. Sampai ketika kita datangin satu tempat tuh ada yang namanya Muntok itu di Bangka, itu bener jauh banget, makan ikan japu hangat-hangat ya, jauh banget gitu kan. Di mana sih kalau lu nggak tahu di mana, bener jauh banget.
Masya Allah. Tapi ternyata dari situ udah deh kita nangis di situ, merasa Masya Allah kita kurang banget nih anak-anak yang hebat, hafiz, yang memang penghafal Quran dari pelosok, dari kampung banget. Di situ dapat pelajaran, kita nangis, terus merasa benar-benar kurang. Nah itulah, jadi hafiz tuh banyak banget kejadian yang bikin kita lebih sadar lagi bahwa inilah anak-anak yang hebat menghafal Quran. Ternyata kita masih kurang, jadi ngajarin buat lebih tawadu ya kayak gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semakin berkembang untuk Hafiz Indonesia, apalagi Kak Irfan yang sudah tahu dari awal terus lanjut sampai sekarang nih 2022. Ane sih saranin bikin buku Kak, ente tahu banget tuh gimana perjalanan Musa, metodenya apa, belum lagi yang lainnya, bikin buku. Kalau Ane kan juga merasa kayak wah banget nih Kak Irfan, dia tahu kayak metodenya kayak gimana. Kalau Ane kan ibaratnya 2013 sampai 2016, tapi Kak Irfan lanjut, ikan cucut ikan tembang lanjut Bang, berarti lebih nambah lagi wawasannya, pengalamannya, hikmahnya yang didapat. Dan Masya Allah Kak Irfan hatinya lembut, ya hatinya tuh lembut. Jadi ketika ketemu yang seperti ini, pribadinya yang beda lagi, istimewa semuanya, tersentuh, terus juga jadi hikmah, jadi pelajaran. Ternyata pelajaran yang kita dapat itu nggak hanya sebatas di bangku sekolah, tapi juga lewat pengalaman. Kita dapat hikmah biar lebih bijak lagi, biar lebih jadi pribadi yang baik lagi. Yang pasti Insya Allah Kak Irfan terus muhasabah diri, itu juga sama, terus memperbaiki diri. Walaupun dakwahnya Kak Irfan di Hafiz Indonesia, terus aku pun dakwahnya dari Hafiz Indonesia, tapi sama-sama kita temanya Quran, Insya Allah ya. Pokoknya terus berkah, terus berkarya, berprestasi, dan Insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan wasilah Quran di syurga. Amin. Surga. Satu dekade. Apa nah? Ikan lohan punya berkah, mudah-mudahan berkah. Pokoknya Kak Irfan makin bagus semuanya, makin hebat, dan Insya Allah Kak Irfan curi-curi cuki-cuki makin hari makin aktif. Assalamualaikum. Nah, Kak Ucil ini mulai tergabung di acara Hafiz di tahun berapa? 2017 Hafiz season kelima. Nah, di tahun 2017 ini pertama kali kerja sama Irfan tuh gimana sih ya? Oke. Irfan itu orangnya enak banget di brief, salah satu host favorit aku, karena kalau di brief selalu nyatet, terus ngasih tanda, terus dengerin, terus memahami, ngulangin, itu best banget sih menurut aku. Terus habis itu Kak Irfan juga bisa deket sama anak-anak meskipun usianya sudah sangat muda. Nah tapi masih tetap bisa deket sama anak-anak. Sekarang anak-anaknya misal aku pernah yang umur 5 tahun, Kak Irfan tetap bisa deket sama mereka. Terus habis itu sampai yang sekarang umur 12 tahun sampai ke krunya tuh bisa banget deh Kak Irfan ngedeket sama kita, terus kayak ngeblend sama kita gitu. Nah, selama 1 dekade Hafiz ini nih ya, hal yang tidak bisa dilupain Kak Ucil kerja sama Irfan tuh apa? Yang nggak bisa dilupain kerja sama Kak Irfan. Jadi nggak apa-apa kali ya ngomong, kita tuh sering ngobrol di belakang, sering cerita-cerita, ya kadang adalah gosip-gosip juga gitu, tetap dikit, tapi habis itu kita nangis bareng juga pernah, terus habis itu beda pendapat juga sering gitu. Tapi pokoknya Kak Irfan itu menurut aku yang paling pas banget buat jadi host di Hafiz, dan sampai sekarang belum ada yang bisa gantiin Kak Irfan buat di Hafiz. Oke, terakhir ucapan selamat untuk Hafiz 1 dekade. Oke, selamat untuk Hafiz Indonesia karena sudah berhasil melewati 1 dekade selama 10 tahun dan menghasilkan banyak banget penghafal-penghafal Al-Quran kecil dan terus menginspirasi ke anak-anak kecil lainnya, terutama untuk anak-anak Indonesia dan juga ternyata ke luar negeri juga gitu. Selamat ya Hafiz Indonesia, semoga syiarnya terus berjalan. Amin. Masya Allah, ya Allah. Ini baru di dunia Kak Irfan. Nanti di akhirat akan menjadi mahkota yang akan Masya dipasang Allah. di Kak Irfan. Alhamdulillah, amin. Semua para penghafal Quran. Ya. Kak Irfan, besarkan hatinya. Kak Irfan tidak salah jalan. Kak Irfan benar, Insya Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu ada wartawan tanya, Kak Irfan gimana jadi host 10 tahun? Kak Irfan bilang, bersyukur, itu saja bersyukur. Karena Kak Irfan berharap mudah-mudahan dari ratusan penghafal Al-Quran peserta Hafiz Indonesia ini, ya mudah-mudahan ada 1-2 orang lah yang ingat Kak Irfan nanti di akhirat.
Jadi terima kasih Kak Z, terima kasih RCTI memberikan kesempatan kepada saya. Gimana rasanya dikasih kejutan? Ini pasti kerjaan Kak Z. Kasih kejutan loh 10 tahun gue. Gak ada. Alhamdulillah. Gak ada juri yang 10 tahun, gak ada. Gak ada juri yang 10 tahun. Irfan doang. Sebelum itu bridgingnya tadi mau ngomong gitu. Juri berganti hanya Kak Irfan. Sebelum ke Viti, tapi nggak jadi. Gue kasih gift padahal. Lu doang yang gak ganti. Iya benar. Ini yang buka pintu surga ini. Iya, Masya Allah. Amin. Ya Allah. 10 tahun ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Motivasi ya Kak. Semangat. Pantesan dihadirkan juga Kak Lulu. Tapi mau ngapain saya ikut ya, ternyata untuk flashback nih. Biar makin semangat motivasi buat ada sejarahnya. Amin. Kirain tadi akan lanjutin tim yang lain. Makna 10 tahun sendiri ya buat A sendiri itu apa? Makna 10 tahun. Berkah. Berat tapi nikmat, berkah. Dan ini dirasakan oleh semuanya. Ngangenin, pas ngejalanin itu ada aja. Ya kan? Ujiannya tuh ada aja. Ada aja beneran yang nggak tahu pemirsa, pokoknya ada aja pokoknya. Tapi itu nikmat setelah itu. Kok udah nyampe lagi tahun ini? Nyampe lagi tahun ini gitu. Jadi berkah itu singkatan dari berkah ada aja. Berkah ada aja. Saya kok nggak maju tadi? Saya mau maju bilang 10 tahun hancurkan hati anak-anak. Nangis terus. Nangis demi Al-Quran itu yang luar biasa. Nangis yang bawa kita ke surga itu yang luar biasa. Masya Allah, amin. Oke, makasih. Ya Allah, beban nih gua. So sweet banget sih kalian. So sweet banget. Pantesan Yarina.